Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadillah, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan saya kesempatan sehingga saya masih bisa seperti sekarang ini. Tak lupa pula kita kirimkan kepada salawat serta salam kepada baginda kita, tak lain yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Langsung saja saya akan menjelaskan jawaban saya, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan fikih muamalah. Fikih muamalah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah yang terkait dengan hubungan antar manusia dan dalilnya yang terperinci. Yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan akad, serta sebutkan hukum dan syarat akad. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab atau penawaran dan kabul atau penerima. Adapun syarat sikat. Sikat itu yang pertama harus jelas dan bisa dipahami. Yang kedua itu ada kesesuaian antara ijab dan kabul. Dan yang ketiga, ijab dan kabul dilakukan berturut-turut. Yang terakhir, keinginan untuk melakukan akad saat itu bukan pada waktu mendatang. Yang kedua, pelaku akad atau akidan. Pelaku akad yang dimaksud bisa satu orang atau lebih, bisa pribadi atau dalam hukum baik sebagai pelaku langsung. Selanjutnya itu syarat pelaku akad. Yang pertama itu ahliah atau kompetensi, yaitu bisa melakukan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. Yang kedua itu wilayah, yaitu kewenangan untuk melakukan transaksi menurut syariah, yaitu sudah mukallaf. Yang ketiga objek akad atau makud awilhi. Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi. Ada syarat objek akad. Yang pertama itu barang yang masyru' atau legal. Yang kedua itu barang yang bisa diserah terimakan saat akad. Yang ketiga itu jelas diketahui oleh para pihak yang berakad. Yang terakhir itu harus pada waktu akad. Adapun yang pertanyaan ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan riba. Riba adalah dalam pandangan Islam berada dalam kelebihan baik dalam bentuk uang ataupun barang. Adapun jenis-jenis riba, yang pertama itu riba fathal adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar. Yang kedua itu riba aliyat, adalah riba dalam jual beli. Yang ketiga itu riba nasi'ah, adalah tambahan yang disebutkan dalam sebuah perjanjian. Yang keempat itu riba qor, adalah riba dalam utang piutang. Yang kelima itu riba jahiliyah, merupakan penambahan utang lebih dari nilai. Selanjutnya itu soal keempat, apa yang dimaksud dengan jual beli, dan sebutkan dan jelaskan ruku syarat jual beli. Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta yang bermanfaat untuk selamanya. Sedangkan ruku jual beli yang pertama itu akib, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu makud alai, yakni harga dan barang. Yang ketiga itu mahal al-aqdi, yaitu ijab atau kabul. Yang keempat ma'ud al-aqdi, yakni untuk saling memenuhi kebutuhan antar manusia. Dan syarat jual beli yaitu yang pertama penjual atau subjek jual beli. Yang kedua itu barang atau objek jual beli. Ketiga, harga atau objek jual beli. Dan yang terakhir ijab kabul atau persyaratan jual beli.
Selanjutnya itu soal yang kelima. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk jual beli. Yang pertama itu jual beli yang terlarang. Yang pertama, menjual suatu barang yang dalam proses pembelian, artinya barang tersebut belum menjadi milik penjual sepenuhnya. Yang kedua itu jual beli gharar, artinya jual beli barang yang di dalamnya ada unsur ketidakjelasan. Yang ketiga itu jual beli yang diharamkan, artinya dilarang diperjualbelikan. Yang keempat itu jual beli sistem, yang artinya menjual hal tanaman sebelum pantas dipanen. Yang kedua jual beli yang sah hukumnya tapi dilarang dalam agama. Yang pertama itu jual beli dengan harga yang lebih mahal dari harga pasarnya. Yang kedua itu jual beli yang dilakukan pada waktu sholat. Yang ketiga itu jual beli dengan memakai ukuran timbangan. Yang keempat itu jual beli yang masih dalam tawaran orang lain, maksudnya barang itu masih dalam masa khiyar. Yang kelima itu menghambat penjual agar tidak sampai di pasar sehingga tidak tahu harga pasaran sebenar-benarnya. Yang keenam itu jual beli dengan cara menimbang barang. Yang ketujuh itu jual beli barang untuk maksiat. Dan yang kedelapan itu jual beli dengan mengoceh. Soal yang terakhir yaitu jelaskan yang dimaksud dengan aria dan sebutkan dan jelaskan syarat dan rukun aria. Aria adalah memberikan manfaat suatu barang kepada seseorang tanpa mendapat imbalan atau secara cuma-cuma. Rukun dan syarat aria. Yang pertama itu adanya pihak yang meminjamkan dengan syarat orang yang berakal dan mengerti akad. Yang kedua yaitu adanya pihak yang dipinjamkan dengan syarat orang yang berakal sehat serta mengerti maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan. Yang ketiga itu adanya objek yang dipinjamkan. Itu tadi yang sempat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.